Keberhasilan kita dan kegagalan kita itu tergantung dari apa yang keluar dari mulut kita. Yang saya lakukan adalah saya berpikir positif, saya cuma mengatakan, enggak, saya berharga. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih bersama Coach Antonius Arif, yaitu kenapa ya orang yang suka banyak mengeluh, banyak komplain, itu malah hidupnya itu ketarik menjadi hal negatif. Kenapa bisa seperti itu ya? Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Arif. Hai. Gimana Coach hari ini? Banyak kerjaan, mabok. Ya gimana? Coach, aku mau nanya nih Coach. Aku kan suka pernah baca-baca juga ya Coach ya. Kenapa ya orang yang suka mengeluh atau banyak komplain itu kenapa hidupnya itu malah narik hal-hal yang negatif? Oke, kita bicara dari sudut law of attraction ya. Jadi hukum tarik-menarik itu mempercayai bahwa ketika kita berpikir positif atau berpikir hal yang baik akan menarik hal yang baik. Ketika kita berpikir negatif akan menarik hal yang negatif dalam kehidupan kita. Itu di dalam ilmu law of attraction. Jadi makanya ada kalimat yang sering dia ngomong gitu ya, manusia itu tergantung apa yang dia pikirkan, itulah dia. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia perkatakan, itulah dia. Jadi istilahnya keberhasilan kita dan kegagalan kita itu tergantung dari apa yang keluar dari mulut kita, lidah kita. Saya kasih contoh yang sederhana kayak gini. Ketika saya dulu bekerja, saya juga masih kerja ya, tapi saatnya saya bekerja. Kalau saya bekerja dulu artinya saya ketika sebagai seorang penjual, saya nggak yakin, saya ragu, saya malah mengeluh, dan saya menemukan yang ada beban saya tambah berat. Dan keluhan-keluhan itu akan membuat ketika kita tidur itu nggak nyaman banget. Jadi kalau ditanya, dulu saya ingat banget ibu saya pernah ngomong gini, kenapa sih kok kamu tuh kalau pulang kerja tuh baunya ngeluh terus ya? Nggak pernah nggak ngeluh, kayaknya ngeluh aja, ada inilah, itulah, inilah, itulah, inilah, itu. Itu memang yang saya rasakan gitu loh. Tapi ketika waktu itu saya ngomong, ya memang itu problem gue, ya gue cerita gitu kan. Karena menurut kita pikir, kan kita ngomong sama orang yang kita cintai atau sama orang tua kita nggak apa-apa. Tapi ternyata orang tua kita juga lama-lama capek juga denger kayak gitu kan. Ya akhirnya orang tua mungkin bisa memberikan saran, ya udah keluar aja daripada nggak bahagia dan sebagainya. Tapi saya menemukan ketika saya kerja di beberapa tempat setelah, saya ingat banget dulu kerja pertama 6 bulan saya kerja di salah satu perusahaan kecil, lebih kecil dari perusahaan kita. Itu, tapi mainnya sama orang Amerika gitu. Itu saya kerja, itu setiap hari saya stres bukan apa-apa. Saya stres gara-garanya, itu setiap hari, itu ngomel yang punya. Oh, bosnya gitu, Coach? Iya, cewek. Yang punya cewek gitu. Ngomel tuh setiap hari gitu. Jadi nggak ada yang nggak ngomel. Jadi kalau bunyi telepon dari, kan ada telepon tuh kan ada nomor kode tuh. Extensionnya tuh. Jadi kalau extension dari dalam, berarti bos yang nelfon tuh. Begitu bos yang nelfon, aduh, udah sakit kepala itu benar tuh. Apalagi yang diomelin dan sebagainya. Akhirnya saya cuma kuat 6 bulan. Kemudian saya keluar, kerja lagi di tempat lain. Ketika saya kerja di tempat lain, ternyata sama aja, malah lebih parah. Tidak lebih baik, lebih parah gitu. Lebih parahnya maksud saya apa? Saya ketemu bosnya itu pinter banget bahasa Inggris. Ketika bosnya pinter banget bahasa Inggris, kan kita kan sebagai sales, kalau kita kan kalau kerja sebagai sales kan, kita cuma jualan, yang bikin proposal orang lain kan? Iya betul. Nah kalau dulu saya enggak, suruh saya yang bikin proposal. Oh, posisi itu saya yang telepon, saya yang cari order, saya yang cari database, saya yang bikin presentasi, saya yang bikin proposal. Nah proposal saya sering banget disalahin tuh, dianggap karena bahasa Inggris saya jelek. Mending kalau kayak gini ya, ini saya kasih contoh ya, misalkan ini buku nih ya. Oh ini proposal, ini Pak proposal. Oh iya, ini salah, ini kurang tepat, dicoret gitu ya. Oh harusnya kamu tulisnya gini. Iya. Itu dong. Gitu. Ya enggak. Ini salah. Oke. Jadi gimana? Kamu pikir sendiri, perbaiki. Sakit kepala enggak? Sakit sih, Coach. Iya benar dong. Suruh mikir sendiri kan? Masih mending kamu kalau kerja sama saya juga, saya kasih feedback kan? Iya. Apa yang harus dilakukan kan? Kalau salah enggak? Coret, salah. Sampai saya ngerjain proposal berulang-ulang sampai big boss-nya tahu. Big boss-nya tahu sampai nanya, ada apa, Rif? Gue juga bingung, apa yang mau gue perbaiki, gue nggak ngerti apa yang salah, gue nggak ngerti. Akhirnya dikasih cari kompromi, dicarilah asisten untuk yang jago bahasa Inggris untuk ngerjain proposal tersebut. Tapi saya menemukan hidup saya kebanyakan sial mulu karena ya itu tadi
komplain, banyak ngeluh. kesel dan sebagainya. Akhirnya penjualan mulai terganggu. Nah, saya mulai menemukan ada yang mengatakan bahwa yang tadi, apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi kenyataan loh. Nah, makanya apa yang terjadi? Mulai saya ubah cara sudut pandang saya, cara saya berkata-kata, cara saya menilai diri saya. Saya ambil contoh gini, saya ini kan nggak mampu, saya ini nggak bisa. Ketika kita mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, apa yang terjadi? Citra diri saya, tahu citra diri ya? Tahu. Ya, bukan buat lotion, bukan. Ya. Iya beda coach. Ya, citra diri saya akan menjadi jelek karena sekarang gini gampangnya. Gampang banget, sederhana. Saya mau buat Adi suka sama saya. Oke? Saya mau buat Adi suka sama saya. Tapi masalahnya, anggaplah Adi ini pejabat gede, orang kaya dan sebagainya. Saya mau buat dia suka sama saya. Oke, coach. Tapi yang jadi masalah adalah saya nggak suka sama diri saya sendiri. Saya nggak suka sama diri saya sendiri. Kalau saya nggak suka sama diri saya sendiri, bagaimana saya bisa berharap Adi akan suka sama saya? Gak bisa. Gak bisa. Karena kita harus mencintai diri kita dulu. Baru mencintai dalam arti pengertian kita menghargai diri kita. Menghargai bahwa gini, setiap orang punya kekurangan, nggak ada yang nggak punya kekurangan. Ya, makanya banyak orang yang berasumsi, ya kalau banyak pernikahan, mohon maaf, ini saya terpaksa ngomong apa adanya, kadang-kadang pernikahan kenapa orang sering cerai karena mereka berasumsi. Saya mungkin nggak baik buat lo. Itu kan sering banget ya, kalau orang pacaran ngomong kalau putus salah satunya gue nggak baik buat lo gitu ya dan sebagainya gitu. Tapi saya cuma kasih gambaran, nggak ada orang yang baik di muka bumi ini. Tidak ada orang yang baik di muka bumi ini. Karena setiap orang punya kekurangan. Betul, coach. Ya, tapi ketika orang nggak bisa menerima kekurangan, ya kalau gue udah nggak cinta lagi gimana? Bubar langsung. Bubar. Iya. Kemudian menikah lagi. Problemnya sama kok. Problemnya sama ketemunya. Nah, jadi sama. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita sendiri ketika saya bekerja di tempat berikutnya, sama aja. Memang orangnya santai, bosnya santai. Gue boleh pakai kaos gitu, kerjanya pakai kaos, boleh pakai celana pendek dan sebagainya. Begitu meeting pakai kemeja rapi dan sebagainya. Itu pernah gue ngalami. Tapi ketika saya ubah sudut pandang saya, cara ngomong saya, perkataan saya tentang diri saya, akhirnya mulai pelan-pelan berubah tuh. Omset saya mulai naik, komisi saya mulai gede, dan sebagainya. Kemudian saya bekerja di satu company lagi. Pindah berarti, coach? Pindah ke satu komponen lagi. Ternyata ketika pindah ke satu company lagi, yang dengan gaji lebih besar, ternyata bukan bebannya lebih ringan. Tambah banyak. Jauh lebih banyak. Yang artinya ada telepon, ada handphone saya yang harus saya angkat, dan saya harus menjawab telepon. Saya bisa kerja sekaligus, 3 kali sekaligus saat bersamaan. Nah, pertanyaan menarik itu waktu ketika pertama kali kerja di sana, waduh, saya mau nangis. Kenapa mau nangis? Baru datang nih, ya, baru datang. Boro-boro ada yang ngajak kenalan, nggak ada. Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Begitu jam 8, teng, wah semua depan komputer, wah ya, gitu kan. Saya bengong aja, kayak orang bingung nih, kenapa ya? Begitu jam 12, hilang. Istirahat berarti, coach? Hilang, semua orang hilang. Makan, nggak ngajak. Pergi. Nah, kita kalau mama ibadah di gedung baru kan kita bingung ya, mau makan di mana, betul dong? Iya, nggak tahu tempatnya. Nggak tahu tempatnya dan sebagainya, bingung kan? Ditinggal sama semua orang. Dan itu terjadi lebih dari sampai berbulan-bulan kayak begitu. Tapi begitu saya ngelihat kayak begitu cara kerjanya, saya mencoba mendekati mereka. Mereka cuma jawab, nanti ya, saya sibuk sebentar ya, ntar. Semua orang bilang ntar. Tapi saya tetap harus memaksakan diri, kalau enggak saya nggak akan bisa dapat apapun. Karena perusahaan nggak mau tahu. Dia cuma nanya gini, ini brosur, kamu baca brosurnya nanti saya tes. Diajarin nggak? Enggak. Itulah welcome to the new, itu welcome benar-benar di jungle yang di dunia luar sana. Karena mereka tidak akan pernah ngebimbing, mereka cuma ngasih dan suruh belajar sendiri. Begitu gagal, cut off langsung. Nah, saya mau ngeluh. Kalau ngeluh habis. Langsung habis gitu ya, coach ya? Habis diri saya. Maka yang saya lakukan adalah saya berpikir positif, saya cuma mengatakan, enggak, saya berharga. Walaupun bos saya mengatakan, enggak. Lu tuh problem, lu begini, dan sebagainya. Saya pernah digebrak meja dan sebagainya, sama atasan saya dan sebagainya. Pernah dia dibentak di depan orang. Meninggal di depan karyawan sendiri. Enggak, dibentaknya di depan customer lain. Oh, di umum berarti ya, langsung benar-benar umum. Orang yang belum Tapi dikenal. tidak membuat saya resign. Tidak membuat saya resign. Tapi saya malah membuktikan kepada atasan saya bisa lebih baik. Dan saya jauh lebih baik. Dan sejak negara itulah saya bisa masuk majalah. Jadi,
Makanya kalau saya mengatakan, balik lagi, kebanyakan komplain, kebanyakan mengeluh, itu akan membuat diri kita negatif. Berarti kita harus mikirin yang Saya positif. kasih contoh sederhana ya. Saya kasih contoh, coba tangan kamu gini. Nah, Gini, Coach. Ya boleh, tangan kanan ya. Oh iya, kanan. Oke ya. Ini tesnya namanya kinesiologi. Kamera udah masuk, semua gambarnya bagus. Kinesiologi, saya tekannya pakai kekuatan yang sama. Ditahan. Oke, sudah cukup. Ya, berarti kalau lebih kencang lagi pasti turun ya. Seperti yang saya. Jadi tangan taruh sini. Ikutin saya. Nama saya Aisyah. Nama saya Aisyah. Saya tekan, berarti benar namanya Aisyah. Nama saya Tuti. Nama saya Tuti. Ya, ngomong lagi Bang. Nama saya Tuti. Apa yang terjadi? Turun sendiri karena dia juga udah berkelit kan, makanya badannya menjadi remah. Berarti apa? Kalau bohong, maka turun. Kalau gitu, benar, berarti keras. Nah, buktinya orang ngerasa nggak kekuatan sama. Kita ulang lagi ya. Coba lu rasain. Sama rasain. Nama saya Aisyah. Nama saya Aisyah. Sama tekanannya? Iya. Coba. Nama saya Tuti. Nama saya Tuti. Nah, turun kan? Bener nggak? Tekanannya Sedikit sama. sih. Iya kan? Turun kan? Bener ya? Nah, ini yang menarik nih. Kita coba buktikan. Apa yang dampak yang terjadi kalau ketika kita ngomong negatif? Ya, sekarang kita ngomong. Saya bisa sampai 10 kali. 10 kali, Coach. 10 kali ya. Oke, ngomong. Saya bisa. Tuh, keras tuh. Coba ngomong. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak bisa sampai 10 kali. Yuk. Saya nggak bisa. Itu kenapa kayak gitu bisa terjadi, Coach? Mana saya tahu, tapi yang jelas Bu menunjukkan bahwa ketika lu sendiri ngomong negatif, maka apa yang terjadi? Tubuh Anda akan merespon hal yang negatif. Berarti kita nggak boleh overthinking tiap malam gitu ya, Coach ya? Ya nggak boleh buat apa? Complaining, whining. Ya misalkan kayak saya pun otomatis kan punya masalah. Tapi kalau saya mengeluh sama masalah saya kesel sama masalah saya punya problem masalah saya, apa yang bakal terjadi? Kehidupan saya satu orang, saya menghidupi bukan satu orang loh, tapi saya menghidupi banyak orang. Bukan keluarga loh. Tapi karyawan juga keluarga kan? Iya. Saya harus menghidupi banyak orang. Karena kalau saya mengeluh, apa yang terjadi? Saya bakal akan problem. Saya bakal problem. Gak ada perusahaan yang tidak akan membuat lo, wah ini perusahaan enak. Gak ada cerita itu. Karena yang ada semakin tanggung jawab semakin besar, semakin berat pekerjaannya, semakin pulang malam, semakin bebannya akan semakin tinggi. Semakin banyak. Sudah pasti. Oh. Jadi memang kita sebagai manusia juga harus selalu berpikir positif dan gak boleh mengeluh ya, Coach ya? Ya, mengeluh bisa dimengerti, tapi jangan sampai paling cuma misalkan mengeluh, capek banget ya. Tapi terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati. Harus ada syukurnya, rasa syukurnya. Betul. Nah, ketika lu mensyukuri segala sesuatu, otak lu akan jadi lebih positif, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu akan lu lihat dengan cara riang. Lu setiap masalah akan dilihat dengan cara happy. Tapi tidak dengan menggerutu, tidak dengan apapun. Kalau buat saya pribadi, saya ingat ada satu orang, Coach Adit, ini kebetulan ada Coach Adit juga gitu ya. Pasti kalau Coach Adit tanya, pasti dia masih ingat. Gitu ya. Ada satu orang ini termasuk orang terkaya di Indonesia. Dia adalah pemimpin perusahaan asuransi. Ya saya nggak perlu ngomong siapa namanya, dia terkenal lah ya. Coach Adit tahu. Coach Adit senyum-senyum nih, Coach. Saya pernah nanya sama dia. Saya pernah ngobrol. Dia nanya sama saya. Coach Arif, menurut lu apa kekurangan gua? Ini orang kaya loh. Mobilnya banyak loh. Rumahnya gede banget loh. Masa dia nanya sama saya? Kekurangan saya apa? Biasa dong. Saya kan mau muji dia dong. Orang kaya, saya kalah kaya sama dia. Iya dong. Betul, Coach. Nah, saya puji. Wah, lu mah udah hebat. Lu udah. Stop ya. Lu nggak boleh ngomong itu. Oh, orang itu malah bicara kayak gitu, Coach. Stop ya. Lu jangan ngomong gitu ya. Lu bener teman gua apa enggak? Kalau lu teman gua, lu jangan pernah muji-muji gua. Kalau lu teman gua, lu kritik gua. Karena dengan lu mengkritik gua tahu kelemahan gua apa, dan cara itulah yang akan memperbaiki kehidupan gua. Boleh tanya sama Coach Adit. Dia ngomong gitu. Kemudian Coach Arif gimana responnya? Ya gua kaget. Tapi kalau lu tanya karena waktu itu saya baru kenal beberapa lama, mungkin belum sampai 6 bulan, dia apa yang mau gua kritik? Oh, karena belum tahu saya ya. belum tahu. Cuman buat dari situ, itu buat saya belajar satu hal. Apa yang saya pelajari? Jadi dia masih mau
terus tumbuh dan Terima feedback. Walaupun feedbacknya itu menyakitkan orang itu. Dari situlah saya belajar banyak. Saya belajar banyak. Belajar apa contoh? Ketika saya bekerja dulu, atau ketika saya bekerja, walaupun atau saya mengajar, atau apapun, saya bukanlah trainer bagus. Saya trainer yang sangat jelek. Dulu. Tapi karena feedback orang berulang-ulang, bahkan Coach Adit juga masih ingat banget dengan jelas gitu ya. Saya ngerasa pede luar biasa. Saya belajar ilmu yang sedemikian banyak. Karena ilmunya udah banyak, saya ngerasa sakti dong. Apalagi ilmu NLP. Iya, gitu kan. betul Coach. Begitu saya mengajar, saya ngerasanya baik-baik aja. Ternyata saya dapat feedback yang jelek. Dari orang lain Dari orang lain. yang diajarkan. Bahkan sampai akhirnya saya terpaksa datang kepada orang yang memberi masukan. Yang masukan itu kebetulan temannya Coach Adit juga. Coach Adit tahu siapa yang kita bicarakan. Saya cuma ngomong sama dia, tolong dong kasih feedback saya. Karena dia kebetulan di kelas itu juga. Apa kekurangan saya? Dikasih tahu kelemahan saya. Lu tuh tegang bro. Lu tuh kaku. Lu nggak ada senyum. Nggak ada ini, nggak ada itu. Ya Coach Adit tahu lah. Maksudnya kalau orang sahabatnya Coach Adit juga, kalau ditanya orangnya tipe ceplas-ceplos ya Coach Adit. Ya nggak mungkin dia manis-manis, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Semuanya dikeluarin. Nggak mungkin lah. Dia nggak mungkin manis-manis lah. Orangnya memang justru karena dia sayang sama kita ya Coach Adit ya. Karena saking sayang dia ngasih tahu. Gue pedes lu, dengerinnya pedes kuping saya. Tapi sejak saat itu saya berubah. Sampai tuh Coach, lu perhatiin juga dasi lu waktu itu gue inget banget merah marun tua, gue inget banget tuh sampai gue ganti dasi lu jadi biru ngejreng. Kayak baju Coach Adit gitu ngejreng. Gue sampai beneran gue beli itu beneran. Cuman karena belajar dari situ. Kenapa? Saya mulai belajar. Saya lebih baik dikomplain sama orang. Bukan saya yang komplain. Bukan saya yang mengeluh sama kehidupan saya. Tapi saya butuh orang yang komplain sama saya apa yang harus saya perbaiki. Kalau orang, istilahnya ya, kalau orang cuma ngomong di belakang, tapi dia nggak ngomong di depan, tapi memang ada orang yang kalau dia mau ngomong tersinggung gitu ya. Kalau saya nggak. Saya lebih baik lo ngomong di depan, karena saya bisa memperbaiki diri saya, dan itu yang membuat saya bertumbuh. Kalau saya bilang, kalau Anda berbohong kepada teman baik Anda, dan tidak ngebuka apapun, sama aja kita ngebunuh teman kan? Iya betul Coach. Iya dong. Siapa tahu gue buruknya minta ampun, saking buruknya nggak ada yang mau cerita. Iya malah ngomongin yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik malah ngebunuh saya. Dan itu pembelajaran penting yang saya dapatkan. Komplain tentang kehidupan kita jangan, tapi mendengarkan komplain dari orang lain tentang kita, dan kita jangan baper, dan memperbaiki diri kita, itu yang akan membuat kita naik ke level berikutnya. Wah, menarik banget ya berarti ya Coach ya. Benar-benar harus. Kelihatannya gampang ya, tapi jalannya nggak gampang gitu kan? Iya betul. Itu pasti teman-teman juga ngerasain gak sih kayak gitu? Kalau diomongin tuh kayak sama step-stepnya kayak gitu. Iya, gampang banget. Coba jalan gitu, gak segampang itu. Betul Coach. Oke, cukup? Oke Coach, makasih banyak ya Coach ya. Nah teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Menarik banget kan? Makanya kalau teman-teman mau terus tumbuh dan berkembang dirinya, jangan sering mengeluh dan komplain ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Coach Antonius Arif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.